Allah. Oh, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai manajemen fasilitas pendidikan yang beranggotakan Vito Basti Valentino, Imron Ali Wafi, Muhammad Sahrul Ramadan, dan Hilmi Sarifuddin. Apa itu fasilitas pendidikan? Yaitu suatu perencanaan kebutuhan sarana pendidikan atau pekerjaan yang kompleks karena harus terintegrasi dengan baik dengan rencana pembangunan nasional, regional, maupun lokal. Pengadaan fasilitas erat kaitannya dengan perencanaan pendidikan. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan fasilitas, dilakukan penyediaan fasilitas. Pengadaan sarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan hendaknya direncanakan dan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Next. Pengertian sarana pendidikan, yaitu peralatan pendidikan dapat dibagi berdasarkan fungsinya. Mereka adalah alat belajar, alat peraga, dan media pembelajaran. Fasilitas pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu fasilitas yang langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang praktik, dan laboratorium. Kedua, sarana prasarana yang tidak digunakan untuk proses belajar mengajar tetapi secara tidak langsung mendukung proses pembelajaran seperti ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang staf, toilet, dan kantin sekolah. Seberapa penting pengelolaan dalam fasilitas pendidikan? Keunggulan fasilitas pendidikan tidak hanya terletak pada kualitas konsepsi dan konstruksi, tetapi juga pada kualitas manajemen. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tujuan pendidikan. Pengadaan sarana pendidikan. Pengadaan fasilitas erat kaitannya dengan perencanaan pendidikan. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan fasilitas, dilakukan penyediaan fasilitas. Pengadaan sarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu melakukan analisis departemen mana yang membutuhkan alat atau perlengkapan. Yang kedua, dari analisis ini bisa diintegrasi instrumen atau peralatan apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga, hal ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Pengadaan sarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pembebasan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, menukar, dan sebagainya. Dalam pengadaan gedung dapat dilakukan dengan cara membangun baru, membeli, menyewakan, menerima hibah, dan menukar gedung. Pengadaan peralatan atau furnitur dapat dilakukan dengan cara pembelian. Perabotan dapat dibeli dalam bentuk yang sudah jadi atau yang belum jadi.
Pengadaan peralatan dapat dilakukan dengan cara membuat sendiri atau menerima bantuan dari instansi pemerintah, instansi swasta, masyarakat, perorangan, dan lain-lain. Pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan hendaknya direncanakan dan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu sekolah harus memilih dan memiliki perabot dan perlengkapan yang sesuai dengan kurikulum dan usia, minat, dan tingkat perkembangan fisik dan psikologis siswa. Dengan demikian, fasilitas yang disediakan harus sesuai dengan nilai pendidikan, serta kondisi fisik dan mental peserta didik, serta lingkungan yang kondusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Menurut Endang Herawan dan Sukarti Nasihin tahun 2002, ada persyaratan untuk mebel dan peralatan yang dibuat, yaitu meliputi 1. Spesifikasi perabot sekolah, ukuran fisik pengguna atau mahasiswa yang fungsional dan efektif digunakan. Lalu yang kedua yaitu bentuk dasar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu kuat, perawatan mudah, dan mudah dibersihkan. Yang ketiga yaitu memiliki pola dasar yang sederhana. Dan yang terakhir, fleksibel sehingga mudah untuk digunakan. Next. Yang C yaitu konstruksi furnitur. Harus yang pertama kuat dan tahan lama. Yang kedua yaitu besar dan mudah dibuat. Yang ketiga, bahan mudah didapat di pasaran dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Next. Yang kedua yaitu spesifikasi peralatan sekolah. Yang A yaitu bahan baku harus kuat tetapi ringan, tidak membahayakan keselamatan siswa. Yang kedua, konstruksi harus sesuai dengan kondisi siswa. Yang ketiga yaitu dipilih dengan baik dan direncanakan dengan matang, serta benar-benar disesuaikan dengan usia, minat, dan tingkat perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, pengadaan diatur agar benar-benar berfungsi dan bermanfaat bagi perkembangan siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Penggunaan fasilitas pendidikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk kelancaran kegiatan tersebut. Bagi kepala sekolah yang memiliki perwakilan bidang sarana pendidikan dan atau tenaga yang terkait dengan penanganan sarana diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal. Next. Ya, yang menarik dari penggunaan fasilitas ini adalah 1. Penyusunan jadwal penggunaan sebaiknya dihindari bersama dengan kelompok lain. Yang kedua, biarkan kegiatan kepala sekolah menjadi prioritas utama. Yang ketiga, waktu atau jadwal penggunaan harus diajukan pada awal tahun sejak ajaran. 4. Penugasan personil yang sesuai dengan keahlian di bidangnya. Misalnya, asisten laboratorium, pustakawan, operator komputer, dan sebagainya. 5. Penjadwalan penggunaan fasilitas harus jelas kurikulum dan ekstrakurikuler. Next.
Selanjutnya, pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang biaya pengadaannya termasuk dalam keseluruhan anggaran sekolah dan diperuntukkan bagi kelangsungan bangunan, peralatan, dan perabotan, termasuk penyisian biaya bunga, perbaikan, dan pemugaran, serta penggantian. Perlunya pemeliharaan yang baik pada bangunan, perabotan, dan perlengkapan sekolah karena kerusakan sebenarnya sudah dimulai sejak hari pertama mereka menerima dan pembangunan. Penjualan atau pembelian diikuti dengan proses pemadaman meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan terhadap fasilitas tersebut selama menggunakan. Next. Penghapusan fasilitas pendidikan. Fasilitas yang ada di sekolah tidak akan selalu digunakan untuk tujuan pendidikan. Hal ini dikarenakan rusak berat sehingga tidak digunakan lagi. Barang tidak sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan tinggi, jumlah barang berlebih yang tidak dapat dimanfaatkan, dan nilai guna barang tidak perlu dimanfaatkan. Dalam keadaan seperti ini, maka barang-barang tersebut harus segera disingkirkan. Berarti mengeluarkan barang dari persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan penghapusan ini, barang-barang dibebaskan dan biaya perbaikan dan pemeliharaan. Selain penghapusan, inventaris ini akan meringankan beban kerja dan tanggung jawab sekolah untuk mengirim barang. Untuk barang-barang yang telah diseliminasi sebagai tindak lanjut telah dieliminasi sebagai tindak lanjut dapat dilelang atau bahkan untuk bakti sosial. Selanjutnya akan dilakukan teman saya. Naik, Mas. Jadi kesimpulannya dari manajemen fasilitas pendidikan ini ya, dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tujuan pendidikan. Pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan hendaknya direncanakan dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, fasilitas yang disediakan harus sesuai dengan nilai pendidikan, kondisi fisik, mental peserta didik, serta lingkungan yang kondusif. Fasilitas tersebut untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, kondisi dari barang-barang tersebut tidak akan diperbaiki, tetapi lama-kelamaan akan menyebabkan kehancuran, bahkan kepunahan. Sarana pendidikan agar tidak mudah rusak atau harus hancur. Usaha perlu perawatan yang baik penggunaannya. Perlunya pemeliharaan yang baik pada bangunan perabotan dan perlengkapan sekolah karena kerusakan sebenarnya sudah dimulai sejak hari pertama. Mereka menerima dari pembangun, penjual atau pembeli, diikuti dengan proses pemadaman meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan terhadap fasilitas tersebut selama menggunakan. Dengan penghapusan ini, barang-barang dibebaskan dari biaya perbaikan dan pemeliharaan. Selain penghapusan inventaris ini akan meringankan beban kerja tanggung jawab sekolah untuk mengirimkan barang. Untuk barang-barang yang telah dieliminasi sebagai tindak lanjut dapat dilelang atau dihibahkan untuk bakti sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik ya, untuk sebelum saya akhiri, untuk yang ingin bertanya atau berdiskusi, mungkin nanti kami akan siapkan di Google Form atau di Sipejar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga materi kali ini yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, baik dari sekarang maupun yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.